Dasarnya begini, Bu. Ini sebenarnya adalah pelajaran yang mau kita masukkan ke dalam proyek ini adalah kokurikuler. Yang mana saya melihat umpamanya seandainya kelas 6 itu memiliki kekurangan untuk pemahaman materi di materi agama. Umpamanya tentang Asmaul Husna, penyayang, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian umpamanya yang kedua mungkin untuk Bu Yuli, umpamanya yang pegang kelas 1 ini kan. Ini ada kekurangan anak kurang memahami tentang nilai angka ratusan dan juga ribuan. Nah, oleh sebab itu saya coba ingin berkolaborasi antara kelas 6 dan juga kelas 1 ini supaya yang kelas 6 bisa mengaplikasikan Asmaul Husna itu seperti apa, jujur seperti apa, bertanggung jawab seperti apa. Nanti kan kita buat sebuah proyek pembuatan pasar. Kelas 6 akan mendampingi kelas 1 supaya kelas 1 lebih paham untuk bisa mengaplikasikan angka nilai rupiah yang ratusan dan juga ribuan untuk pembelanjaannya. Nah, mungkin saya nanti bekerja sama dengan dalam proyek ini. ibu. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yang akan coba kami lakukan, yaitu satu, memang keadaannya UPTD Sekolah Dasar Negeri 20 Gedong Tataan Pesawaran ini tidak memiliki laptop atau Chromebook yang memang itu milik sekolahan. Mau tidak mau kami harus melakukan peminjaman ke sekolah yang lain. Ini adalah bagian tantangan besar bagi kami dan ini tetap akan kami upayakan dan kami akhirnya mendapatkan. Masalah yang kedua yakni adanya dua siswa yang spesial bagi kami karena memang dua siswa ini memiliki kekurangan dalam beberapa hal yang mungkin berbeda dengan warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, tepuk satu, satu, dua, dua. Oke, mantap. Lebih fokus lagi. Sekarang kita masuk ke materi tentang agama Islam. Kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna. Oke, sebelum kita mau melihat video, sekali lagi ingin Bapak jelaskan bahwasanya pasar sekarang ini ada pasar offline, ada pasar on. Oke, pasar apa coba? Satu, pasar offline. Yang kedua, oke, mantap. Coba kita lihat videonya sebentar. Kan toko online-nya di beberapa website. Dia sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Untuk pasar offline maupun pasar online, kita butuh yang namanya promosi. Promosinya kita buat semenarik mungkin. Anak-anak semuanya kalau di rumah pegang handphone, pegang, pernah buka status ada yang jualan. Nah, kita mau buat flyer, disebutnya adalah flyer sebagai bahan promosi untuk kita menjual dagangan kita secara online. Nah, secara online, Bapak di sini ada yang namanya pasar itu ada salah satu platform yang melakukan penjualan adalah ini apa? Apa saja selain Tokopedia, coba yang bisa menunjukkan? Shopee, Lazada, Marketplace, TikTok, promosi. Oleh sebab itu, kita sama-sama harus bisa belajar untuk membuat cara promosi. Oke, kita bisa buat di Canva. Silakan lihat di laptopnya masing-masing. Silakan buka menu Canva. Setelah menu Canva, silakan masukkan nama pasar yang akan kalian adakan. Bisa apa saja. Besarkan bisa dikecilkan. Ini ukurannya besar, kita kecilkan. Oh, anak kelas 6 ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Menjadi 5 kelompok ya. Dan berkolaborasi dengan kelas 1. Oke. Setiap anak-anak yang di kelas 6 ini nanti ini bantu adik-adiknya yang kelas 1 untuk bisa memahami nilai ratusan dengan nilai ribuan. Nah, yang kedua, kita nanti akan
dari 5 kelompok, yang satu kelompok mendampingi anak-anak kelas 1 sebagai pembeli, yang 4 kelompok mendampingi kelas 1 yang menjadi penjual. Bapak pengen tahu, untuk menjadi penjual itu kita harus memiliki sifat apa? Coba. Baik, ramah, bertanggung jawab, sopan. Ada yang bohong, boleh nggak? Berarti pedagang itu harus jujur. Itu syarat utama menjadi seorang pedagang adalah jujur. Oke ya, paham ya tugasnya ya? Nanti kalian ada yang menjadi pendamping untuk penjual, ada yang menjadi pendamping untuk pembeli. Arti ratusan. Kalau Bapak bilang ini berarti ribuan. Ini ratusan, ini ada koin, ratusan, ini ribuan. Oke. Tadi ini jualan yang ribuan habis ya? Yang ribuan habis. Yang pedagang 1 yang ribuan habis. Pedagang 2 yang berapa ratusan yang habis. Pedagang 3 dapatnya yang ribuan. Berarti yang ratusan masih banyak. Yang ini dapat, oh masih banyak, ratusan dengan yang ribuan. Oke. Oke, sekarang kita sudah dapat keuntungan untuk berjualan. Jadi, coba Bapak tanya untuk yang berjualan. Yang jualan nanti biar Bu Dini yang bagi. Oke, yang anak-anak angkat 1, coba angkat tangan anak kelas 1. Yuk, kumpul di Bapak, kumpul di Bapak. Yang kelas 1 aja kumpul di Bapak. Yuk, sini. Oke, sudah. Oke. Sekarang Bapak pengen tanya yang dapat ribuan, angkat tangan. Harga ribuan, harga ribuan. Harga ribuan. Oke, sekarang iya. Sekarang yang ratusan. Udah dapat semua? Sudah? Wih, mantap. Jadi udah paham ya, yang ratusan itu dapatnya lebih kecil. Kalau yang ribuan dapatnya lebih besar. Oke ya. Jadi besok kalau belanja untuk yang ratusan dengan yang ribuan itu berbeda. Oke ya. Nah, jangan sayang, takut nanti. Oke, pelan-pelan, Pak. Enggak apa-apa. Sekarang permainan kita sudah selesai. Permennya silakan dimakan. Itu buat kalian semua. Oke, sekarang tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang ratusan itu dapatnya lebih kecil. Kalau yang ribuan dapatnya lebih besar. Oke ya. Jadi besok kalau belanja untuk yang ratusan dengan yang ribuan itu berbeda. Kalau ribuan berarti kita dapat barang yang lebih besar. Kalau yang ratusan berarti kita beli barang yang lebih kecil. Berarti ratusan sama ribuan besar mana? Ayo, ratusan sama ribuan besar mana? Ribuan, mantap. Sulitnya ngatur anak-anak apa? Pada ngambil-ngambil aja Pak, jujur. Oh, pada ngambil-ngambil aja konsumennya. Jadi dia belum paham untuk gimana beli, gimana untuk mengambil barang ke penjual. Oke. Ini tadi gimana kesan-kesannya? Ada yang sulit nggak? Nggak ada. Kalau ngatur anak-anak sulit apa enggak? Enggak. Bisa membimbing adik-adiknya? Bisa. Penjualnya jujur apa enggak? Mantap. Oke, terima kasih. Tos dulu. Siren. Setelah kita mengadakan kegiatan tersebut, kita mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah ketika menjadi pedagang, maka pedagang itu harus mempunyai sifat apa? Jujur. Terus sopan, tanggung jawab, sopan santun, dan lain-lain. Oleh sebab itu, harapan untuk kelas 6 tentang matematika diterapkan kehidupan sehari-hari seolah-olah menjadi pedagang supaya mereka bisa
lebih jujur, dan paham arti kehidupan manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.